Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini lagi gempar-gemparnya berita seorang remaja yang tega membunuh anak yang masih berumur kurang lebih 6 tahun. Korban merupakan tetangganya sendiri, yang membuat gempar masyarakat Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 5 bulan Maret 2020. Lantaran aksi pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang gadis SMP yang masih berusia 15 tahun. Diketahui pelaku melakukan aksi pembunuhan tersebut di kediamannya. Bahkan para tetangga pun tidak percaya dengan aksi pelaku tersebut. Ia juga dikenal sebagai sosok gadis yang pendiam. Yang membuat gempar lagi, polisi juga menemukan lembar-lembar curahan hati sang pelaku. Isinya pun bertuliskan bernada kelam, disertai dengan gambaran-gambaran yang mengerikan. Berikut adalah 5 fakta dari sosok pembunuh bocah 6 tahun tersebut. Yang pertama, ia melaporkan sendiri perbuatan kejinya. Tak langsung berangkat sekolah, pelaku pergi ke kantor polisi untuk mengakui perbuatannya. Ia mengakui telah membunuh seorang bocah yang masih berumur 6 tahun. Hal itu pun sontak membuat geger jajaran kepolisian sektor Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat pada tanggal bulan 3 Maret 2020 pagi. Hingga akhirnya pengakuan pelaku pun terbukti. Pihak kepolisian menemukan mayat di dalam lemarinya dalam kondisi terikat. Tak hanya kepolisian, warga sekitar pun sontak kaget, bahkan tak percaya pelaku tega membunuh temannya sendiri yang masih kecil. Yang kedua, ia membunuh terinspirasi dari film horor. Pelaku mengaku kepada polisi bahwa ia terinspirasi adegan sebuah film. Pelaku nekat membunuh korban yang kala itu berkunjung ke rumah tersangka. Lantas pelaku menyuruh korban mengambil mainan yang ada di bak mandi. Namun tubuh korban diangkat pelaku dan ditenggelamkan ke dalam bak mandi selama 5 menit. Tak sampai di situ, tersangka juga mencekik leher korban. Setelah korban lemas, korban pun diikat dan dimasukkan ke dalam lemari. Tersangka awalnya hanya berniat untuk membuang jenazah korban, namun niat tersebut diurungkan dan tetap disimpan di dalam lemari. Setelah korban lemas, baru dibawa naik dan didudukkan. Karena korban mengeluarkan darah, lalu disumpal pakai tisu dan diikat. Chucky's gonna be a bro. Ain't the size that counts, ass. Dan yang ketiga, curhatan yang menyeramkan. Seiring dengan perkembangan kasus, polisi pun menemukan buku harian tersangka. Kaget bukan kepayang. Buku harian tersebut berisikan soal tulisan-tulisan yang bernada kelam, disertai dengan gambaran-gambaran yang mengerikan. Dan ada juga gambaran-gambaran yang paling disukai pelaku, yaitu tokoh Slenderman. Slenderman adalah karakter fiksi yang muncul berasal dari internet. Dari meme internet yang muncul pertama kali di forum Save Truth Awful oleh pengguna Eric Carson dengan nama Victor Schultz pada tahun 2009. Slenderman digambarkan sebagai sosok pria tanpa wajah. Dan lagi seperti gambar perempuan berambut pendek, dan ada juga gambar yang ada tulisan Keep calm, add glue, me torture. Tetap tenang dan beri aku kesiksaan. Polisi juga menemukan catatan dan gambar-gambaran perempuan menangis. Tak hanya itu, ia rupanya juga menuliskan pesan bernada kebencian untuk sang ayah di sebuah buku dan juga papan tulis. Yang keempat, ia mengaku tak menyesali membunuh bocah 6 tahun tersebut. Metro Jakarta Pusat, Heru Novianto menyatakan pelaku mengaku sadar saat melakukan tindakan tersebut dan tak menyesalinya sama sekali. Si pelaku dengan sadar diri dia menyatakan telah membunuh dan menyatakan tidak menyesalinya, bahkan merasa puas. Terakhir adalah kelima. Pelaku dikenal pendiam namun berprestasi. Pelaku dikenal warga sebagai sosok remaja yang pendiam dan jarang bergaul dengan teman sebayanya. Anaknya jarang main di luar. Dia di dalam rumah terus. Pulang sekolah langsung masuk ke dalam rumah.
ucap Yuli tetangga pelaku saat ditemui pewarta. Meski dikenal pendiam dan jarang bergaul dengan teman sebayanya, pelaku sosok yang cerdas dan berprestasi. Dikatakannya pelaku bahkan sering memenangkan lomba tenis meja. Oke lah guys, itulah 5 fakta seorang remaja 15 tahun yang tega membunuh bocah yang masih berumur 6 tahun guys. Terlepas dari itu, kita hanyalah berlindung kepada Allah sajalah. Dan sangat penting sekali bagi orang tua ya, agar selalu mengawasi anak-anaknya. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk berlangganan dengan menekan tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, tekan like, dan jika merasa bermanfaat, share video ini sebanyak-banyaknya. Saya akhiri guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's showtime.